Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan kami guru-guru kelas 3 -1 Bantul. Pagi hari ini kita akan kembali menyampaikan materi pembelajaran di kelas 3 yang masih tetap di tema 1 ya, masih di tema 1 subtema 2. Hari ini kita akan menyampaikan tentang menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita ingatkan bahwa anak-anak mempunyai 3 tugas pokok setiap hari. Yang pertama adalah piket pagi membantu orang tua. Silakan apapun yang bisa anak-anak lakukan untuk membantu ayah ataupun ibu di rumah, silakan laksanakan dengan senang hati, dengan gembira, dan dengan penuh taat dan patuh hormat kepada orang tua. Yang kedua adalah sholat duha ya. Sholat duha silahkan dilakukan juga dengan sikap dan suasana yang merasa senang ya. Sholat duha menjadi kebiasaan yang menyenangkan, sekaligus doanya silahkan dilakukan. Ditambah lagi dengan membaca surat-surat pendek di juz amma ya, silahkan dilakukan juga. Anak-anak baik, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Cara menghargai perbedaan yaitu dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misal kehidupan di sekolah. Kehidupan itu biasanya kalau di pembelajaran kita bagi menjadi kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, dan kehidupan di rumah tangga itu ya. Nah, ini yang kita bahas, kehidupan di sekolah ya. Nah, ini yang pertama adalah manfaat hidup rukun ya. Manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun yang pertama memiliki banyak teman ya. Kalau rukun tentu banyak teman. Kalau suka berkelahi, suka ya mencaci maki, suka menghina orang lain, tentu tidak akan mempunyai teman. Tapi kalau suka hidup rukun tentu banyak teman. Yang kedua adalah mempererat persahabatan dengan teman-teman ya. Kalau sudah banyak teman, maka dengan hidup rukun itu ya bisa mempererat persahabatan. Yang ketiga, terciptanya suasana yang nyaman dan tertib. Semua sudah rukun, semua sudah bersahabat, maka ambil contoh di dalam kelas, nanti kelas 3 kalian itu akan menjadi kelas yang nyaman dan tertib. Betapa menyenangkan kelas yang demikian ya toh. Tidak ada yang nangis, tidak ada yang merasa dimusuhi teman, tidak ada yang merasa dimarahi teman ya. Semua saling tolong menolong. Waduh, indah sekali kelas yang demikian ya. Kemudian manfaat kerjasama ya. Kalau tadi manfaat hidup rukun, sekarang manfaat kerja sama. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Kalau kerjasama dilakukan oleh banyak orang, suatu pekerjaan akan cepat selesai ya. Pekerjaan yang harusnya lama diselesaikan, berat diselesaikan, itu terasa menjadi cepat selesai dan merasa ringan. Yang kedua ya, pekerjaan terasa lebih ringan, tadi yang sudah diutarakan, cepat selesai, ringan. Ditambah yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Begitu luar biasanya manfaat kerjasama. Lakukanlah kerjasama di mana tempatnya dan di mana waktunya yang tepat ya. Kalau kerjasama pada waktu ujian ya nggak boleh ya. Wah, ini kan kerjasama baik, maka saya ujian juga kerjasama. Jangan ya. Ujian bukan waktu dan tempat yang tepat untuk kerjasama. Kerjasama boleh seandainya pada waktu kalian piket ya, kerja bakti kelas ya, atau mengerjakan pekerjaan rumah, bolehlah kerjasama ya, atau menyelesaikan tugas-tugas dari bapak ibu guru, bolehlah kerjasama. Tapi kalau ujian ya jangan ya. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran kelima, yaitu menambah kosakata dengan membaca teks. Membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia.
Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Jadi bagaimana cara menambah kosakata kita di dalam diri kita? Itu di sini ditulis. Yang pertama, menemukan kosakata baru. Tentunya membaca dulu ya, membaca dulu berbagai macam bacaan, cerita, pengetahuan, segala macam buku kalian baca. Kemudian temukan kosakata baru ya. Setelah itu cari artinya. Jangan sampai kita menemukan kosakata baru tapi tidak tahu artinya. Cari artinya di mana? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu baru kamu mencoba. Wih, ada kosakata baru. Modern, apa sih artinya modern? Oh, modern itu sesuatu yang sesuatu yang baru, sesuatu yang merupakan inovasi yang baru. Maka kalian mencoba untuk membuat kalimatnya apa, misalnya kalimatnya, wah, pesawat terbang adalah alat angkutan modern, umpamanya seperti itu. Ini mencoba dan mencoba. Kosakata ya, kosakata itu apa sih? Kosakata itu adalah hasanah ya, hasanah kata yang ada di dalam diri kita. Banyaknya kata yang kita pahami, banyaknya kata yang kita mengerti di dalam diri kita. Ini bisa kita tambah dengan membaca, kemudian mencari kamus dari beberapa kata yang kita temukan, kata-kata baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu kita coba untuk membuat kalimat-kalimat, itu caranya. Nah, ini kita masuk pada materi matematika ya. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Kita kemarin telah menyampaikan materi tentang penjumlahan ya, 4 bilangan 4 angka, penjumlahan 4 angka dengan bersusun pendek, baik menyimpan maupun tidak menyimpan. Nah, hari ini kita akan sampaikan pengurangannya ya, dengan bersusun ya. Ada beberapa poin yang perlu anak-anak ingat hampir sama dengan penjumlahan. Yang pertama adalah pengurangan bilangan ribuan ya, 4 angka juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Penjumlahan pengurangan itu sangat mudah kalau dengan cara susun pendek. Yang kedua, susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Sama seperti kemarin ya, pada waktu bersusun pendek penjumlahan, ini pengurangan juga harus memperhatikan nilai tempatnya. Yang ketiga, angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Yang satuan diletakkan di atas bawah satuan, yang puluhan atas bawah puluhan gitu ya, yang ratusan atas bawah ratusan, dan yang ribuan atas bawah ribuan. Ini namanya sejajar ya, atas bawah gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh soal, anak-anak, contoh soal pengurangan dengan dengan cara susun pendek ya. Pendek ini tanpa menyimpan. Kalau pengurangan tanpa menyimpan. Ya, ini pengurangan ya. Ada bilangan 4758 dikurangi 3425 itu berapa gitu. Kemudian penyelesaiannya kita lihat di bawahnya itu, pengurangan tanpa teknik meminjam. Oh iya, kalau pengurangan tekniknya meminjam ya, bukan menyimpan ya. Nanti kita pelajari yang teknik meminjam, masa pengurangan menyimpan. Ya, ini 4758 kita tulis dulu, kemudian di bawahnya pas ya. Perhatikan nilai angkanya 3425 kita tulis sejajar ya, yang 8 sejajar dengan 5 satuan, yang 50-an sejajar dengan 20-an, yang 700-an juga sejajar dengan 400-an, kemudian yang 4.000-an sejajar dengan 3.000-an gitu ya. Oke, itu. Kemudian perhatikan di arah tanda panah, satuan dikurangi satuan, yang 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian puluhan dikurangi puluhan, yang 5 kurangi 2 sama dengan 3. Kemudian ratusan dikurangi ratusan, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir ribuan dikurangi
ribuan, yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ingat bahwa baik penjumlahan maupun pengurangan kalian harus mengerjakan dari yang satuan dulu, dari yang angka paling belakang, jangan yang dari depan, nanti jumlahnya salah ya. Kemudian kesimpulannya jadi 4.758 dikurangi 3.425 itu adalah 1.333 gitu nggih. Anak-anak, seperti biasa kita beri contoh satu soal, silahkan dikerjakan ya. Cobalah selesaikan soal berikut ya. Itu ada soal 5.789 dikurangi 3.215 ya. Itu silahkan dikerjakan. Mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Ya mudah lah, karena ini kan cuma mengulang ya, kalau di dalam buku kalian itu pada halaman 47 ya. Anak-anak bisa berlatih, silakan dikerjakan halaman 47 ya. Itu ada 8 soal ya. Silakan dikerjakan di buku latihan kalian, kemudian dikirim melalui Google Classroom halaman 47 Bu Pena kalian ya, 3A halaman 47 ada 8 soal. Ayo berlatih itu ya. Itu silahkan dikerjakan ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Setelah materi matematika kita lanjutkan ke pembelajaran 6 ya. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat ya. Gambar seri. Jadi gambar seri itu gambar yang terdiri dari beberapa gambar ya, yang merupakan suatu rangkaian peristiwa. Jadi ada beberapa gambar yang merupakan suatu rangkaian peristiwa. Nah, itu namanya gambar seri. Baik, cara-cara menjelaskan gambar seri bagaimana? Yang pertama, amatilah gambar dengan teliti. Diamati masing-masing gambar itu dengan teliti. Kemudian perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ya, susunan gambar itu ada karena ada cerita, maka gambar itu kita lihat masing-masing gambar itu seperti apa, menceritakan apa. Kemudian kita perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kemudian 3, buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Nah, masing-masing gambar itu nanti kita buat kalimat. Ini gambar menceritakan apa, ini gambar menceritakan apa, ini gambar menceritakan apa ya. Kemudian urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Dari kalimat-kalimat yang kita buat di masing-masing gambar itu nanti kita urutkan. Itu pasti akan menjadi suatu rangkaian kisah atau cerita yang utuh. Ini ada gambar ini di halaman 48 ya, Bu Pena kalian ada itu. Tapi ini nggak usah dikerjakan, kalian saja, kalian bayangkan, kalian jawab, tapi kalian jawab tidak perlu ditulis ya, kalian dipakai untuk belajar di rumah saja, halaman 48 ya. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Ayo ceritakan gambar seri cara menggosok gigi berikut ini. Cara menggosok gigi ya, ini ada gambar seri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 1 itu gambar apa, yang 2 gambar apa, yang 3 gambar apa, yang 4 gambar apa, 5 gambar apa, dan 6 gambar apa, itu ya. Dan seperti itu. Anak-anak, kiranya sampai sekian dulu ya materi yang kita sampaikan, tidak banyak. Yang penting anak-anak berlatih dan selalu meluangkan waktu untuk belajar ya. Jangan sampai karena masa pandemi anak-anak lupa bagaimana cara belajar, lupa bagaimana cara membuka buku, lupa bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas dari buku. Itu jangan sampai terjadi ya. Sekian dulu, tetap ceria, tetap semangat, tetap bergembira, tetap selalu berbakti dan patuh kepada orang tua. Rajinlah beribadah ya, selalu jaga kesehatan, jangan terlalu banyak di kerumunan, jangan ya pergi terlalu jauh ya, berwisata di rumah saja, nggih.
Sekian, salam semangat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.